어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo semua, perkenalkan nama saya Mirwati dengan nomor NPM 2022 1450035. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bapak Anco. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama ialah keberagaman sebagai kenyataan sosial. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah masyarakat multi etnis dan multikultural. Kemudian Indonesia juga dirumuskan sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman etnis dan budaya merupakan sumber pembeda dan kategori identitas penting yang menimbulkan konflik sosial. Kemudian keberagaman etnis dan budaya yang dibutuhkan adalah yang saling menghormati dan saling peduli antar masyarakat. Sebelumnya apa sih multikulturalisme ini? Menurut Lawrence Bloom, ialah suatu keyakinan dalam bentuk ideologi untuk bisa menerima perbedaan agama, politik, etnis, dan perbedaan lainnya. Artinya, kita sebagai masyarakat harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian muncul dan berkembangnya multikulturalisme. Yang pertama, pemerintah Kanada menyetujui penggunaan bahasa dan kebudayaan Perancis. Yang kemudian, Australia mengambil kebijakan yang mendorong ciri multikulturalisme. Yang pada akhirnya, Inggris multikulturalisme ini semakin berkembang dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian ada nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme meredam fundamentalisme politik dan religius, serta mengembangkan kebebasan dalam politik dan religius. Artinya masyarakat bebas dalam berpolitik dan memilih agamanya. Kemudian ada relativisme kultural yang beranggapan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai yang sama dan tidak boleh diadili sepihak dari perspektif kebudayaan lainnya. Kemudian ada pelembagaan multikulturalisme di mana ada 4 pendekatan yang ditempuh berkaitan dengan kelompok-kelompok imigran dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang pertama ada monokulturalisme. Pendekatan ini berkembang subur dalam bentuk negara tradisional di mana kebudayaan sangat dekat dengan nasionalisme. Yang kedua ada budaya utama. Model masyarakat ini dikembangkan di Jerman. Komunitas-komunitas dalam suatu negara bisa memiliki identitas dari mereka sendiri, tetapi paling kurang mendukung konsep-konsep ini inti dari kebudayaan utama yang menjadi dasar dari masyarakat tersebut. Yang ketiga ada melting pot, di mana masyarakat Amerika Serikat, semua kebudayaan baik lokal maupun imigran bercampur dan berbaur tanpa intervensi negaranya atau pemerintahannya. Yang keempat ada multikulturalisme, suatu kebijakan di mana para imigran dan kelompok lain harus memelihara dan melindungi kebudayaan-kebudayaan mereka sambil berinteraksi secara damai dalam suatu kesatuan bernegara. Selanjutnya ada beberapa bentuk dari multikulturalisme. Ada 5 bentuk menurut Almond Tareadi. Yang pertama itu ada multikulturalisme isolasionis, kemudian ada multikulturalisme akomodatif, mandiri, kritis dan interaktif, dan multikulturalisme kosmopolitan. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, mengacu pada keyakinan bahwa setiap masyarakat membutuhkan tempat tertentu dalam membangun interaksi dalam kelompok-kelompok budaya yang ada dalam masyarakat dan menjalani kehidupannya masing-masing secara mandiri. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, yaitu sikap bertumpu pada pemahaman atas keberagaman, di mana dalam keberagaman tersebut selalu saja ada budaya-budaya dominan yang menjadi roh dari masyarakat tersebut, sehingga kelompok-kelompok budaya yang lebih kecil perlu menyesuaikan diri terhadap
kebudayaan dominan yang ada di dalam masyarakat atau sebaliknya. Yang ketiga ada multikulturalisme mandiri. Visi ini menekankan upaya otonom berbagai kelompok budaya dalam masyarakat untuk mengupayakan kesatuan, keberagaman, dan kesetaraan tanpa campur tangan pihak maupun dari luar. Yang keempat ada multikulturalisme kritis atau interaktif, yaitu menunjuk pada visi tentang bagaimana perbedaan-perbedaan kebudayaan dari berbagai kelompok dan perspektif budaya dalam masyarakat dijembatani guna menciptakan dan mewujudkan budaya yang kolektif. Dan yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Pandangan ini berupaya untuk membuka ikatan-ikatan isolatif individu-individu dan budaya-budaya lokal, paling tidak dalam tataran visi dan pemahaman. Kemudian ada manfaat pluralitas budaya. Keragaman budaya membuka peluang bagi individu untuk memilih berbagai ragam budaya yang ada. Keragaman budaya juga menegaskan bahwa setiap manusia adalah makhluk budaya dan berhak atas kebudayaannya. Manfaat lainnya juga mendorong kompetisi yang sehat dalam berpikir, gagasan, dan cara hidup yang tidak hanya memikirkan semakin kaya, melainkan juga saling berkompetisi, mencegah mendominasi budaya, dan menghasilkan suatu nilai kultur baru yang berkembang bagi perkembangan budaya. Selanjutnya ada beberapa sikap yang menyesatkan. Sikap-sikap negatif terhadap keberagaman budaya harus dihilangkan. Sikap-sikap tersebut menurut Ujan antara lain. Yang pertama ada monisme moral, yaitu sikap atau pandangan atau ajaran yang menegaskan adanya sebuah nilai yang berlaku universal bagi semua manusia. Nilai tersebut dianggap mutlak, melampaui perbedaan budaya sehingga menjadi dasar bagi manusia dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya yang kedua ada sikap skeptisisme, yaitu sikap, ajaran atau pandangan yang menolak adanya nilai bersama yang bisa merupakan hasil dialog antar budaya dalam keragaman budaya. Jika monisme menegaskan kesatuan mutlak, sementara skeptisisme justru menegaskan sebaliknya, yaitu perbedaan mutlak. Yang ketiga ada sinkretisme. Jika skeptisisme cenderung melihat semua kebudayaan itu relatif, maka sikap ini cenderung menerima budaya apa saja dan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Pluralitas budaya cenderung diterima begitu saja tanpa sikap kritis dan evaluatif. Yang terakhir ada indiferentisme, beranggapan bahwa pluralisme merupakan hal yang lumrah. Ada begitu saja karena setiap orang atau kelompok masyarakat selalu memiliki cara pandang, titik tolak, atau perspektif yang berbeda dalam mengevaluasi realitas. Multikulturalisme dan konflik. Keberagaman etnis dan sistem nilai budaya dalam masyarakat dapat memicu lahirnya konflik sosial, entah dalam pola vertikal maupun dari arah yang horizontal. Konflik dapat muncul karena perbedaan prinsip, kebutuhan, identitas sosial, permusuhan antar kelompok, kesalahpahaman budaya, atau bahkan persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Yang terakhir ada dampak dari penyalahgunaan iptek. Penyalahgunaan iptek dalam konteks keragaman budaya bisa menciptakan suatu ketimpangan sosial dan konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, pengguna teknologi menggunakan iptek atau memanfaatkan iptek untuk memanipulasi informasi atau menyebarkan konten yang merendahkan suatu budaya sehingga dapat memperburuk perbedaan dan menimbulkan ketegangan sosial antar kelompok. Hal ini dapat mengancam keragaman budaya dan harmonisasi antar masyarakat. Jika penyampaian ada yang kurang, mohon dimaafkan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.